Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, kawan-kawan dimanapun Anda berada. Selamat pakai otak waras, guys. Akal sehat, otak waras ya, kawan-kawan. Gimana kabarnya Sobirin, Amsori, Agus, Imam? Ya, sehat semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudara di Padepokan Nuriyat Sejati pada sehat. Gimana kabarnya Gus Samsudin? Apakah masih mengelak terus atau gimana? Atau masih Anda mengakui diri kamu sendiri sebagai Gus? Atau sebagai apa itu? Ya. Saya udah tahu persis dan udah mendengar seluk-beluk kamu gimana. Ya. Kau masih inget? Masih inget anak buah kamu yang suaminya masuk penjara, yang dirosok? Apa perlu saya bahas semua? Saya tahu semua gerak-gerik kamu. Bahkan dari dulu sampai sekarang saya tahu semua. Sekarang anak buah kamu satu-satu sudah pada keluar, sudah pada pergi ya. Semoga Anda juga akan sadar juga, mengakui kesalahan kamu. Mudah-mudahan tidak terlanjur dan seterusnya. Cari duit yang halal dan berkah buat anak bini kamu. Kasih yang Maimun yang masih kecil ntar ke bawah-bawah, karena anak yang nggak tahu apa-apa kalau makan hasilnya penipuan pasti akan menerima imbalannya ya. Itu pasti itu. Tuh Agusnya udah keluar, Agusnya ya. Agus sudah keluar dari kameramennya, udah keluar, udah ganti orang. Itu tinggal siapa itu mediatornya tuh, Kasiang tuh mediator tuh. Mediatornya itu melulu, ntar lama-lama stres dia, lama-lama otaknya terbalik, dia ke bawah terus arus sugesti yang Anda berikan kepada seorang mediator itu. Mediatornya itu melulu, itu sudah sugesti yang kamu masuk ke mediator, itu bukan jin yang masuk ke dalam, itu bukan. Ya memang kemasukan, bagi kamu kemasukan, kalau bagi saya mah itu sugesti. Kalau sejatinya orang kemasukan bener, yang masuk bener, itu tidak bisa ngomong, ngamuk dia. Soalnya di dalam raga manusia itu ada rohnya juga. Jadi tidak mungkin roh itu akan menyatu di dalam satu wadah, akan bentrok dan akan stres. Itu adalah mediumisasi, jadi mediator, kayak wartawan menyampaikan berita, jadi nempel doang. Tapi lama-lama stres karena pikirannya terolah oleh sugesti yang sugestinya begitu melulu, ke gaib melulu gitu. Buat mediatornya ya, Bang Soleh, namanya Bang Soleh, yang rambutnya agak gondrong panjang dikit itu ya, jangan mau jadiin mediator terus. Kalau setiap hari mediatornya itu melulu, lama-lama gila kamu. Kebanyakan sugesti yang tertanam di pikiran kamu akan punya rasa kaget dan ketakutan lama-lama. Itu harus perlu ditutup portalnya biar normal kembali. Karena kalau nggak bisa mengendalikan, orang itu bisa stres, bisa gila ya. Terus gimana kabarnya Sobirin? Sobirin sudah keluar atau belum? Satu persatu dia akan keluar di situ supaya dia sadar dan berpikir bisa kedua kalinya
memperbaiki masalah kamu sendiri. Saya tidak menyalahkan kamu Sobirin, I'm sorry. Saya tidak menyalahkan Soleh, saya tidak menyalahkan, karena kamu di situ ikut orang ya. Jadi kamu harus mengikuti pemimpinan kamu. Jadi pimpinan kamu yang salah itu Samsudin. Nggak usah dipanggil Gus, Samsudin aja, karena beliau pernah mengatakan kalau saya adalah tukang rosok Samsudin, bukan Gus katanya. Tapi sekarang ini, dulu kemana nggak ngatain dulu Gus, atau dulu itu bukan Gus itu, dulu kemana nggak ngomong dulunya. Kalau Anda pada keluar satu persatu, mudah-mudahan Anda bisa menemukan seorang guru spiritual yang bisa apa yang kau inginkan bisa ketemu, bisa kecapai. Asli dan sejatinya ilmu itu sudah ada di badan kita sendiri, hanyalah kamu belum ketemu jalurnya yang menunjukkan. Ilmu kebatinan itu di badan kita sudah ada sendiri-sendiri. Makanya kalau tahu ilmu kebatinan, yang tahu halusan badan kamu, dirimu susah untuk dipatahkan. Tapi dengan dalil jalan yang kebenaran ya. Jangan tipu menipu. Kalau Anda sudah memiliki itu untuk tujuan tipu menipu, Anda akan lumpuh seumur hidup. Tidak ada obatnya sebelum kematian yang menjemputmu. Itulah kalau Anda pengen belajar ilmu kebatinan yang benar-benar. Memang ilmu kebatinan sangat luar biasa, dipakai apapun bisa ya. Tapi risikonya gede juga. Kita salah melangkah, salah jalur, salah berkata, salah sumpah sedikit pun akan kewujud kepada dirinya sendiri. Bahkan kalau sudah kewujud sumpahnya, tidak ada obatnya. Itulah kalau ilmu kebatinan yang sejatinya. Tidak ilmu dobol-dobolan dan tidak ilmu palsu-palsuan. Real semua kalau ilmu kebatinan benar-benar. Ya, itu sayang tuh, kasihan tuh mediatornya itu. Mediator dari dulu itu melulu, lama-lama stres itu. Bang Soleh ya. Bang Soleh yang rada gondrong itu. Bila mana itu portalnya harus tutup dulu, harus diperbaikin biar seakan-akan dia akan hilang semuanya ingatan yang biasa dia praktekkan sebagai mediator. Itu harus ditutup portalnya itu. Kalau enggak 1 tahun dia bisa gila dia. Bener. Soalnya apa? Ntar dia kalau ada orang ngeluarin keris atau ke tempat yang serem, langsung dia begitu bergerak langsung, seakan-akan kayak kesurupan juga gitu. Karena sudah ditanam di badannya dia sendiri. Itu bukan jin dari luar yang ngomong. Jin itu sudah bersemayam di badan itu sendiri. Itu yang saya lihat. Itu bisa bahaya. Bisa bahaya ke pikirannya, ke badan dia sendiri. Coba kalau nggak percaya teruskan. Paling lama bulan-bulan inilah hancur dia. Dia akan merasa ketakutan dan merasa dihantuin terus setiap malam. Karena yang ngontrol tidak benar gitu. Kalau yang ngontrol benar nggak apa-apa, yang ngontrol nggak benar ya udah gila lama-lama. Kalau sudah gila susah untuk diobatinya. Mumpung belum terlanjur, tutup tuh portalnya. Bila mana ada kawan-kawan yang ada di daerah Blitar, tolong tuh tutup portalnya yang namanya Soleh, karena itu bahaya itu. Yang saya lihat itu bentar lagi dia tidak akan normal semuanya. Oh, bawa ke tempat yang agak serem gitu, dia akan berontak, dia ntar akan merasa ketakutan. Kalau malam dia tidur kebayang-bayang terus yang enggak itu. Bahaya itu. Jadi buat saudara-saudara, kawan-kawan yang mengikuti jejaknya Samsudin di sana, bila mana Anda sudah melihat, mungkin Anda udah paham lah di situ berapa bulan, berapa tahun gitu ya. Ada yang 6 bulan sampai 7 bulan, mungkin Anda paham betul tentang seluk-beluknya. Tolong hindarkan daripada Anda berlanjut yang tidak jelas. Itu semua saya jamin trik-trik pendobolan semua. Saya bisa jamin 100% itu pendobolan. Ya. Ntar juga dinasihati sama teman-temannya. Dan saya lihat sekarang Sobirin lama nggak kelihatan, mungkin di Semarang dia, Semarang Jawa Tengah ya.
mungkin tempat bininya, lo sobirin, bilangin tuh kawan-kawannya semuanya yang ikut di situ, kalau memang kamu punya kejujuran, punya hati yang bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, kau tuntun semuanya itu. Aku yakin Anda bisa kalau Anda mau gitu. Ya. Apa mungkin kau sendiri yang ngotak-ngotakin? Kalau Anda ingin keluar, keluarkan dan bilangi semua di situ. Jadilah orang yang bisa menilai mana yang baik dan mana yang benar. Jangan tipu menipu, apalagi orang lagi sakit kau tipu-tipu. Bahaya kamu. Kau ngobatin orang kena santet, kau percaya menurut mediator kamu jatuhnya musyrik nanti. Mediator itu tidak bisa buat jaminan bahwa yang kau tanya itu, yang dia lihat itu benar. Saya jamin 100% banyak nolnya. Ya. Ntar mediator berbunyi, oh ini sakitnya santet, yang nyuruh ini, yang nyuruh bapaknya, yang nyuruh adiknya. Jatuh-jatuhnya kamu memfitnah orang sendiri yang kena sakit itu. Ya. Udah kamu fitnah orang sakit, lo injek-injek juga, lo masih mintain duit juga, kau akan menerima semuanya imbalannya nanti. Sadarlah kamu semuanya ya. Kalau kamu ingin ilmu kebatinan yang benar-benar ilmu, bukan dobol-dobolan, saya tunjukkan tempatnya. Hubungi nomor bawah ini, saya tunjukkan kalau kamu mampu. Tapi kalau nggak mampu jangan, karena risikonya gede. Anda belajar ilmu kebatinan harus ikhlas lahir dan batin, harus meninggalkan karena yang salah-salah itu. Perkataan kamu harus jujur, sejujur-jujurnya. Kalau punya bilang punya, kalau enggak bilang enggak. Itulah asli ilmu kebatinan. Harus mempunyai rasa tanggung jawab yang luar biasa. Harus jujur kalau kamu ingin mendalami ilmu kebatinan. Ya. Harus siap segala-galanya. Soalnya sumpahnya melanggar sedikit nyawa taruhannya. Emang enak? Hah? Kau pikir punya ilmu kebatinan yang bagus enak? Kau pikir enak ya? Tapi bagi yang pengalaman, yang tahu, sengsara. Ya, kita tidak bisa berbuat yang aneh-aneh. Perkataan pun kita harus jujur. Kalau orang salah ya kita bilang salah. Kalau orang benar ya kita bilang benar. Kalau tahu itu orang salah, kau benarkan, akan kena badanmu sendiri. Itulah benar-benar asli ilmu kebatinan. Makanya kalau belum terlanjur, mending biasa-biasa saja. Saran saya, ya. Karena kalau sudah lo masuk ke dunia kebatinan yang benar-benar, Anda harus mempunyai sifat yang jujur dan bijaksana. Harus bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Tidak pandang bulu, ya. Tapi kalau saran saya, kalau sebelum terlanjur jangan. Kalau kamu kepengen masih senang-senang, jangan. Kau pikir punya ilmu kebatinan kau bisa pakai untuk hal-hal yang kejelekan? Tidak bisa. Bisa nyawa taruhannya. Tapi kalau untuk buat penolong, saya akui jago. Buat penolongan jago, apalagi buat menghilangkan santet tenung dan sihir itu. Tinggal tiup aja hilang itu. Kalau kamu memang udah paham tentang kanan dan kiri ini, ya, udah paham sedulur kamu yang dua, yang ini yang dua, ada 4. Kalau udah paham itu, kau susah untuk dipatahkan. Tapi risikonya gede juga. Kita bisa memiliki begitu, tidak bisa kita gunakan sembarangan. Kau pikir bisa digunakan sembarangan? Nggak bisa. Bisa kau gunakan sembarangan, atau untuk menyakitin orang, atau orang itu sampai sakit hati, kamu sendiri yang akan menerima imbalannya.
hitungan hari. Makanya saya sarankan kalau nggak serius ya jangan. Tapi kalau serius, siap menerima, saya kasih unjuk tempatnya. Ya, tapi ya itu kalau punya itu nggak bisa buat aneh-aneh. Harus meninggalkan segala-galanya yang kemewahan di dunia. Kalau kamu mampu, kalau nggak mampu ya jangan. Apalagi seorang Gus berilmu tinggi masih doyan ningkah-ningkah, dari situ mah udah ketahuan dobolnya ya. Karena asli ilmu kebatinan itu tidak bisa untuk ningkah berapa kali, nggak bisa. Kalau salah satu bininya ada yang punya rasa sakit hati, disitulah akan keimbasnya ke orangnya. Ya kalau bininya dua-duanya menerima, kalau enggak akan menyerang dirimu sendiri. Ya, paham semua yang saya katakan, yang saya sampaikan, Bang Soleh ya. Kalau bisa ditutup portalnya itu, kasihan tuh, yang saya lihat bahaya. Nggak lama dia bisa gila, dia mediatornya itu tuh melulu. Coba saya kepengen ngomong sama Sobirin atau I'm sorry, bila mana Anda ingin ngomong tentang apa itu, tolong telepon saya itu ya, biar normal nanti kamu. Jadi biar nggak ada aneh-aneh, biar nggak ada dusta di antara kita. Mana yang salah, mana yang benar bisa ketahuan. Lo ngikutin Samsudin sama aja lo ngikutin setan ini. Sekarang dia masih minta bantuan sana sini untuk menutupin kesalahannya. Ya orang nggak bakal mau, udah tahu bobroknya, suruh bergabung. Oke ya, saya akhiri dulu sampai sini, lain waktu kita sambung kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pikiran guys, jadilah otak kamu normal, melebihi paranormal.